Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 2205113073. Saya berasal dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 22C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber belajar. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga manfaat dari media dan juga sumber belajar. Yang pertama adalah pengertian dari media belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang bermakna di antara atau perantara. Definisi lain mengartikan media sebagai sarana berkomunikasi dan sumber informasi. Media dapat disebut sebagai media pembelajaran ketika memuat pesan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua alat atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan informasi pembelajaran kepada pendidik dan juga peserta didik. Selanjutnya, dalam media pembelajaran terdapat dua unsur yang terkandung. Yang pertama, pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak. Selanjutnya adalah alat penampil atau perangkat keras. Semakin jelas media yang kita gunakan, semakin konkret ditampilkan, maka penguasaan peserta didik terhadap pelajaran pun akan meningkat. Hal ini dapat membantu memvisualisasikan pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih nyata, ketimbang hanya melihat ke depan, mendengar penjelasan guru tanpa adanya aktivitas lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran. Media belajar memiliki 3 ciri. Yang pertama, ciri fiksatif. Artinya, media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Yang kedua ada ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi. Selanjutnya ada ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan, kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Selanjutnya ada manfaat media belajar. Media belajar memiliki manfaat diantaranya, yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar. Selanjutnya, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Selain itu, media pembelajaran juga dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Selanjutnya, kita masuk kepada materi kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen inti dalam proses pendidikan, yaitu sebagai tempat atau wadah peserta didik dalam memperoleh ilmu atau informasi. Sumber belajar pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala macam informasi yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar. Selanjutnya, kita akan mengenali ciri-ciri dari sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat digunakan secara kombinasi atau secara gabungan. Tidak hanya media belajar yang memberikan manfaat, sumber belajar juga memberikan manfaat. Di antaranya, yang pertama,
memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, karya wisata ke objek-objek seperti pabrik, pelabuhan, kebun binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya, dena, sketsa, foto-foto, film, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Misalnya, buku-buku, teks, foto, film, narasumber, majalah, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sekian penjelasan mengenai media belajar dan juga sumber belajar. Semoga bisa menambah sedikit banyaknya pengetahuan dari teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.